Saya ingin memilih seorang partisipan yang memiliki rumah tangga berantakan akibat ulah orang terdekat. Saya memilih angka kelahiran nomor 1. Kiki Rizky, angka kelahiran 1. Konflik yang berkepanjangan dengan suami dan keluarganya. Hubungan putus nyambung dengan suami selama 10 tahun. Menduga masalah rumah tangganya dicampuri ilmu magis. Karma apakah yang sedang dihadapi oleh Kiki? Ada Mbak Kiki di depan kami, lahir tanggal 1 Juni tahun 90, betul ya? Dan Mbak Kiki datang dari mana? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Iya. Oke, keluarga di Bekasi semua? Keluarga ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi. Ada di Bekasi? Iya. Oke, sudah siap ya Mbak Kiki? Siap. Oke, silakan. Mbak Kiki lahir di tanggal 1 bulan 6, kemudian saya merasakan Mbak Kiki sendiri adalah sebuah dia mengalami sebuah perjalanan kehidupan cinta yang tragis. Saya merasakan juga kamu adalah seorang yang khawatir berlebih terhadap sesuatu. Nah, kebetulan juga orang-orang di sekelilingnya tidak setuju dengan hubungan yang kamu jalanin. Iya. Betul? Betul. Juga nih. Tadi aku lihat di situ tuh ada hantu. Dia dari kelapa berubah jadi orang. Pasti kamu lihat hantu tukul kelapa deh. Soalnya hantu tukul kelapa suka melihatkan wujudnya di kampung ini. Kamu nggak apa-apa kan? Aku cuma kaget aja tadi. Tiba-tiba muncul makhluk kayak gitu. Kenalin. Aku Kiki. Abdul. Pernah sih nanya, katanya saya beda suku. Cuman itu dari ibu Iya. mertua. Iya. Kalau dari orang tua ibu sendiri? Orang tua saya emang nggak Alasan? setuju karena saya masih anak-anak, masih muda. Waktu itu saya nikah muda. Nikah umur 19. Bu, Ada apa, Nak? Abdul izin untuk menikah dengan Kiki, Bu. Kalian itu beda suku. Ribet ngurusin acara yang seperti ini. Lebih baik kamu cari perempuan lain lagi ya. Tapi kan menikah bukan cuma karena suku aja, Bu. Masih ada 4 hal yang jauh lebih penting daripada itu, Bu. Pokoknya kalau ibu bilang tidak ya tetap tidak. Jangan ngomong gitu lah, Bu. Abdul mohon, Bu. Kasihlah Abdul ini kesempatan, Bu. Biar ngebuktiin kalau Abdul ini mampu untuk menikah. Kalau kamu ngotot pengen nikah juga, jangan harap ya ibu mau datang ke pernikahan kalian. Apapun yang terjadi, Bu, Abdul akan tetap menikah sama Kiki, Bu. Dasar anak durhaka kamu. Bu, selama ini kan Abdul selalu mengikuti apa yang Ibu mau. Tapi Abdul minta maaf, Bu, untuk masalah pernikahan Abdul nggak bisa ikutin, Bu. Karena apa, Bu? Karena Kiki itu adalah yang cocok untuk Abdul, Bu. Sudahlah. Bu. Bu. Saya terima nikah dan kawinnya Kiki binti Husen dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Bu Lastri, gimana sih? Ini anaknya nikah kok kayak nggak seneng gitu? Ibu, perasaan ibu aja mungkin. Mana ada sih orang tua yang anaknya menikah nggak suka, Bu? Gimana aku bisa senang kalau mantuku cuma seorang kuli panjat kelapa?
enggak? Kebakaran itu pertanda bahwa pernikahan kalian itu tidak seharusnya terjadi. Ibu, apa? Kamu masih terlalu muda buat menikah, Kiki. Enggak, Bu. Aku udah pilih Mas Abdul buat pendamping hidup aku. Ibu nggak usah ngatur aku lagi. Sakit banget kepala aku, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sepertinya ada yang sengaja mengirim santet ke Kiki. Ada yang gak suka atas pernikahan Kiki dan Abdul. Tuh kan ini pasti gara-gara kamu lagi kan? Tadi rumah hampir terbakar. Sekarang anak saya ada yang tidak suka. Semua gara-gara kamu. Puas kan kamu? Aku nggak mau, Mas. Ya, sekarang kita keluar, yuk, kita cari udara sekarang. Saya juga kepala saya sering sakit gitu Kak Roy. Terus dibawa ke orang pintar, katanya ada paku, ada berbagai macam itu deh, kayak yang nggak lazim di kepala saya. Benda-benda nggak lazim. Iya, benda-benda nggak lazim. Dikeluarin. Kemarin kuping saya yang ini berdengung sampai sakit, sampai kepala saya sakit, berdengung aja. Terus di rumah juga ada binatang-binatang kayak ular, kayak kelabang. Iya, kayak ular kecil, Kak Roy. Kelabang. Hal-hal aneh sering terjadi. Udah ada kelabang ya? Ayah, nanti beliin aku mainan ya. Iya sayang. Makanya kamu itu doain ayah biar ayah tuh bisa manjat pohon kelapa yang banyak biar bisa dijual. Makanan mana sih makanan? Aduh gimana sih? Ada orang tapi kok kayak benalu nggak bisa sama sekali membantu keuangan keluarga. Mas Abdul kan udah jual kelapa buat kebutuhan kita sehari-hari. Iya, tapi kan nggak banyak. Tapi kan Bu, Mas Abdul tuh udah kerja keras Bu, dari pagi sampai malam. Buat siapa? Buat kita Bu. Aduh Kiki, kalau aja dulu kamu itu nikah sama orang kaya, nggak mungkin hidup kita susah kayak gini. Cuman aku nggak mau kamu disalahin terus sama Ibu, Mas. Aku bisa sabar kok. Aku itu sudah menghormati ibu kamu sama seperti ibu aku sendiri. Aduh, telingaku. Telingaku sakit banget. Ada apa sih ribut-ribut? Astagfirullahaladzim. Kamu ini udah 3 tahun yang menikah sama anak saya. Masih aja nggak becus. Anak saya tuh sampai sakit disantet orang. Sekarang kamu cari orang pintar ya. Jangan diem aja kayak orang nggak becus gini. Bu, saya bisa aja ngelakuin itu, Bu. Cuma itu namanya musyrik, Bu. Alah, kamu tuh banyak alasan. Biarin, ibu aja yang cari orang pintar. Ngandelin kamu nggak bakalan sembuh anak aku. Ayo. Kamu jaga Uni di situ ya. Udah sana. Siapa yang santet aku, Pak? Menurut penglihatan saya, dia adalah ibu mertuamu. Ibu harus bikin perhitungan sama mertua kamu. Lisa, keluar kamu! Ngapain sih kamu? Lisa! Ngapain sih kamu tuh teriak-teriak di rumah orang? Kenapa ngapain? Kalau perlu saya gedor rumah kamu sampai roboh itu. Mau kamu apa sih? Nanya mau kamu apa lagi? Apa benar kamu yang nyantet anak saya Kiki? Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Saya tuh nggak pernah kirim santet ke Kiki. Masa sih? Kamu jangan bohong ya. Dukun yang bilang kalau kamu itu udah nyantet anak saya si Kiki. Kamu kalau nuduh-nuduh ya, seenaknya aja. Mana buktinya? Kesel kan anaknya disakitin? Saya juga kesel tahu. Saya tuh kesel anak saya tuh udah tinggal di rumah kamu. Kamu tuh udah ngerebut Abdul dari saya. Loh. Siapa juga yang ngerebut anak kamu si Abdul? Anak pemalas itu ngapain saya pertahankan? Lagian dia juga tinggal sama si Kiki, bukan sama saya. Saya nggak terima anak saya dikitin. Sembarangan aja sih. Kita pulang aja nih, nggak bener. Saya enak aja. Saya
Kita pulang aja. Apa kamu sekarang kamu menyapa? Pokoknya saya nggak terima anak saya. Ya udah sekarang kalau nggak terima udah kita pulang. Ayo, jangan pulang. Jangan. Saya sih nggak fitnah ya, karena saya berobat ke orang pintar mana aja, jawabannya ibu mertua saya, Kak Roy. Ibu mertua sendiri? Iya. Saya udah 10 orang pintar berobat, katanya mertua kamu, Neng, gitu. Yang berusaha ngancurin rumah tangga kamu, dia nggak senang sama kamu. Dari awal emang nggak direstui? Iya, dari awal, dari saya menikah juga tidak datang. Keterlaluan itu si Nisa, udah bikin aku malu. Dul, kamu tahu, ibu kamu tuh Anissa udah berusaha menyantet anak aku si Kiki, tahu nggak kamu? Ibu saya nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu, Bu. Ibu saya tuh nggak percaya sama hal-hal yang berbau dukun. Karena apa? Perbuatan itu nggak disukain sama Allah, Bu. Tahu kenapa? Saya nggak mau nanya sama orang lain siapa yang nyantet Kiki. Karena bisa aja orang-orang tuh bohong, Bu. Kamu sekarang udah pintar ngomong ya, pintar bicara kamu sama ibu ya. Udah. Bener kata Mas Abdul, belum tentu kan kalau ibunya Mas Abdul yang ngelakuin. Apa sih kamu juga ya berani ngebantah ibu kamu ya? Bu, bukannya kayak gitu. Aku kan masih tetap menghormatin ibu, masih sopan sama ibu. Uni. Sampai kapanpun, aku nggak akan membiarkan kalian hidup tenang. Aku masih sakit hati terhadap pernikahan itu.